Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Dwi Joko Suroso sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi sensor. Di sini saya ingin menjelaskan terkait rancang bangun tugas perancangan sensor saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Karbon Dioksida berbasis sensor MAZ19 pada ruangan perawatan medis guna mencegah sick building syndrome. Latar belakang yang saya pilih adalah kualitas udara yang sangat buruk dapat mempengaruhi perawatan ruangan medis yang dimana biasanya pada ruangan tertutup yang dapat mengakibatkan sick building syndrome atau ganggunya saluran pernapasan. Kemudian ruangan perawatan medis ini sangat rentan terhadap SBS ini dapat diukur dan juga dapat disebabkan oleh akumulasi dari karbon dioksida dan juga temperatur dari ruangan yang sangat mempengaruhi faktor dari SBS yang dimana selanjutnya saya melihat potensi dari sensor MAZ19B yang dimana dapat mendeteksi kadar karbon dioksida dan DHT22 yang dapat mendeteksi temperatur dapat digunakan sebagai monitoring dari kadar karbon dioksida sebagai parameter utama dari faktor penentuan dan juga penyebab dari SPS itu sendiri. Kemudian untuk tinjauan pustakanya yang saya gunakan ada yang pertama adalah sensor MAZ19 yang digunakan sebagai detektor dari karbon dioksida yang dapat membaca sinar infrared yang dimana karbon dioksida ini dapat menyerap sinar inframerah dengan panjang gelombang kurang lebih 4270 nanometer. Kemudian untuk sick building syndrome-nya sendiri adalah salah satu faktor dari penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kualitas udara yang sangat buruk. Kemudian yang ketiga adalah microcontroller SP32 yang merupakan microcontroller berjenis SoC atau sistem on chip yang saya gunakan untuk menjadi otak dari pembacaan sensor hingga pengiriman data pada Blink. Kemudian untuk Blinknya itu sendiri merupakan platform aplikasi yang dapat diunduh secara gratis pada iOS dan Android dan pada web untuk gunakan untuk monitoring data yang sudah saya buat. Kemudian untuk research metodologi atau metodologi penelitian, alat bahan yang saya gunakan adalah MAZ19B sensor, sensor DHT22, SP32 sebagai microcontroller, Blink sebagai dashboard, project board resistor 4,7 kilo ohm, dan kabel jumper. Untuk perancangan rangkaian sistemnya sendiri sudah saya buat pada layar. Kemudian untuk dashboardnya sendiri saya menggunakan Blink. Lalu kemudian untuk program kodenya ini bagaimana sensor itu terbaca pada microcontroller dan pada serial monitor Arduino IDE, kemudian data tersebut dikirimkan pada Blink. Sehingga untuk vloggernya sendiri di sini saya buat mulai dari pembacaan Blink, pengaktifan Blink hingga pembacaan data sensor MHZ19 sensor dan DHT22 yang dapat dibaca pada platform web Blink dan juga aplikasi Blink IoT. Kemudian untuk skematiknya seperti gambar yang ada pada layar, di mana sensor tersebut dibaca pada SP32 yang sudah diberikan sumber tegangan, yang di mana sumber tegangannya adalah laptop. Kemudian data dikirimkan melalui WiFi sehingga diterima pada platform Blink yang dapat ditampilkan pada implementasi untuk di layar PPT-nya ini ada website Blink dan juga aplikasi Blink IoT yang pada handphone. Kemudian untuk pengujian dan analisisnya ini saya analisis dan juga saya uji pada jam 5.5 PM hingga 6.10 PM di kamar saya sendiri sebagai salah satu implementasi kamar perawatan medis. Di sini saya lakukan pertama-tama untuk mendeteksi kadar karbon dioksidanya. Dihasilkan bahwa kadar karbon dioksida ini konsisten dan juga fluktuatif di sekitar angka 1.200 ppm yang dimana berdasarkan standar nasional itu sendiri yakni ASRAE dan WHO yang ini bahwa standar karbon dioksida yang baik adalah di bawah 1.500 ppm yang dimana ini masih dalam kategori baik akan tetapi ambang batas nilai ini berada mendekati ambang batas sehingga untuk kegiatan monitoring dan juga pemantauan ini dilakukan lebih intens sehingga supaya kadar karbon dioksida ini tidak melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Kemudian untuk temperaturnya sama, meskipun ini data sebagai data pendukung, tetapi saya tetap dilakukan pengujian, dilakukan dari jam 5 lebih 5 PM hingga 6.10 PM, di mana kita lihat bahwa datanya itu sangat datar ya teman-teman. Kita lihat bahwa suhu sebenarnya berada di kisaran 20 hingga 20 derajat Celcius, di mana variannya terlalu kecil untuk terlihat jelas. Di mana kita lihat bahwa data temperaturnya ini sangat ideal, sehingga mendukung dari lingkungan penyembuhan yang sehat. Nah, akan tetapi meskipun data ideal ini tetapi harus tetap dicek secara monitoring, secara berkala sehingga nilai dari temperaturnya ini tidak melebihi ambang batas yang sudah ditentukan yakni lebih dari 27 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya bahwa sistem IoT yang sudah saya buat ini
menggunakan sensor MHz-19B untuk kadar karbon dioksida dan DHT22 untuk temperatur, berhasil memberikan data pemantauan secara real time menggunakan Blink, sehingga tenaga medis, pasien, dan juga keluarga dapat memeriksanya menggunakan web dan juga aplikasi Blink IoT yang sudah saya buat. Sehingga kombinasi kedua ini dapat menjadi indikator penting dalam pencegahan potensi sick building syndrome pada ruangan perawatan medis. Berikut ada referensi data yang saya gunakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko untuk memberikan tugas perancangan ini. Berikut ada lampiran yang saya buat, di mana pertama ada rangkaian sistem IoT sederhana yang sudah saya buat dalam versi hardware dan juga dokumentasi secara dashboard, yakni dalam aplikasi Ping IoT pada smartphone dan juga web pada PC. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.